tidak begitu penting dipelajari saat ini karena apa? Karena itu sudah dipelajari pada parasit umum dulu. Yang penting diperhatikan yaitu di sini adalah cacing memiliki kait sehingga makanannya pasti darah karena dia memiliki kait untuk merobek pembuluh darah. Jadinya sebagian besar cacing yang kita pelajari sekarang adalah cacing penghisap darah. Kemudian juga pada dasar mulutnya ditemukan adanya gigi yang dipakai untuk menusuk pembuluh darah khusus sehingga nanti darahnya akan keluar dan dimakan oleh cacing. Kemudian cacing jantannya yaitu memiliki bursa itu khusus untuk Ordo Strongylidae. Seperti saya sudah katakan, yaitu cacing dari Ordo Strongylidae adalah menghisap darah. Sehingga gejala klinis yang perlu kita perhatikan saat ini adalah akan terjadi kekurangan darah atau anemi dan kompensasi organ pembentuk darah. Kalau organ pembentuk darahnya tidak mampu untuk mengimbangi kekurangan darah, maka akan timbullah gejala klinis. Kalau masih bisa diimbangi, artinya gejala klinisnya tidak begitu nyata. Siklus hidupnya yaitu langsung, umumnya langsung melalui telur dan larva infektif dan juga beberapa di antara mengalami menggunakan hospes transport. Secara umum, telurnya adalah berbentuk lonjong atau opal, berdinding halus, dan di dalamnya sudah ditemukan blastomir. Berbeda dengan telur Ascaris yang di dalamnya ada granul atau unsegmented, sedangkan di sini adalah sudah mengandung glanur. Dan berbeda juga dengan Strongylides atau Ordo Rhabditida, yaitu yang memiliki larva, di sini belum larva. Tapi beberapa juga sudah ada yang berlarva. Seandainya ditemukan ayam yang mulutnya menganga dan pada tracheanya diketemukan cacing yang berbentuknya seperti huruf Y, itu sudah pasti adalah ayam menderita giftworm disease atau terinfeksi Synghamus trachea. Di mana praktikum sudah yaitu sebagai etiologinya yaitu Synghamus trachea, kemudian cacingnya berbentuk seperti huruf Y, di mana yang jantan itu kecil, sedangkan yang betina itu ukurannya lebih besar. Dan selalu dalam keadaan singgami, sehingga namanya lah Synghamus trachea. Dia selalu kawin, kalau dia berpisah dia akan mati. Kemudian predileksinya di mana? Predileksinya yaitu di dalam alveoli, bronkus, atau trachea. Sedangkan hospesnya adalah ayam, mentok, itik, dan kalkun. Itu adalah unggas. Cara penularannya yaitu ada dua, yaitu bisa langsung melalui telur infektif yang mengandung larva 3, sedangkan juga bisa hospes transport seperti cacing tanah, siput, belalang, lalat, dan insekta lainnya. Dengan siklus hidup, yaitu telur yang telah tertelan bersama makanan atau minuman akan menetas di dalam usus halus
Kemudian L3 akan menembus usus bermigrasi menuju paru-paru menjadi L4 dan kemudian bermigrasi lagi ke tempat predileksinya yaitu pada trachea. Patogenesisnya bagaimana? Yaitu karena dia dari usus menuju ke paru-paru, sehingga di paru-paru mengalami ekdisis atau pergantian kulit, sehingga dia akan ukurannya besar, sehingga menimbulkanlah radang paru-paru, yaitu pneumonia, dan kemudian diikuti oleh edema. Kemudian pada trachea, yaitu cacingnya akan menghisap darah pada trachea, kemudian akhirnya timbul luka dan terbentuk mukus berlebih. Sehingga dari sini Anda sudah akan bisa bagaimana gejala klinisnya sudah bisa dibayangkan. Maaf dulu ini patologinya, yaitu karkasnya limis, kemudian juga pada treanya ada cacing. Ini adalah infeksi parasit cacing yang mudah dilihat. Kemudian gejala klinisnya bagaimana? Karena predileksinya pada saluran pernapasan, sehingga gejalanya jelas saluran pernapasan, yaitu mulutnya dibuka, leher dipanjangkan, napas terengah. Kenapa? Karena cacing ini akan menyumbat saluran pernapasan, sehingga dia harus bernapas dengan mulut terbuka. Kemudian juga ayam ini akan berusaha mengeluarkan cacing yang ada dalam trachea, yaitu dengan sering mengibas-ngibaskan kepalanya. Dan kadang-kadang juga dia akan mengeluarkan suara yang nyaring atau melengking. Selain itu, karena ini cacingnya menghisap darah, sehingga selaput lendirnya akan pucat, artinya anemi, pertumbuhannya terlambat, kelamahan umum, dan kurus, dan akhirnya mati, sudah jelas. Diagnosenya bagaimana? Diagnosenya yaitu melihat gejala klinis, yaitu gangguan pernapasan, kemudian juga ini gampang didiagnose dengan cara membuka mulut, kemudian amati tracheanya, di mana di dalam trachea akan terlihat cacing berbentuk huruf Y yang berwarna merah. Itu menandakan bahwa telah terinfeksi oleh Synghamus trachea. Juga bisa dilakukan pemeriksaan mikroskopis, pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Seperti saya katakan tadi, untuk telur cacing, untuk bisa menghafalin telur cacing, menurut saya itu lebih baik Anda menghafalin cuma 3, yaitu bentuk, dinding atau cangkang, dan isinya saja. Yaitu di mana, seperti saya sudah katakan tadi, di mana bentuknya adalah lonjong, tetapi di sini dengan operkulum pada kedua ujungnya. Ada operkulum pada kedua ujungnya. Kemudian cangkangnya atau dinding telurnya itu adalah halus dan berisi 8 sampai 16 blastomir. Itu adalah ciri khas daripada telur strongel. Kemudian pengobatannya bagaimana? Karena ini adalah predilektsinya pada saluran pernapasan, sehingga pengobatannya harus menggunakan obat cacing yang terhisap oleh darah. Yaitu salah satu contohnya yaitu thiabendazole, dosisnya 0,3 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan.
Kemudian juga bisa digunakan mebendazole dengan konsentrasi 1% bersama makanan. Dan jangan menggunakan obat-obat yang tidak diserap oleh tubuh seperti piperacin, rantelpamoat, itu efektivitasnya kurang ketimbang obat-obat cacing yang diserap oleh tubuh seperti diabendazole, mebendazole, albendazole, dan yang lainnya. Kemudian kontrolnya bagaimana? Karena ini adalah terinfeksi karena telur infektif atau cacing tanah, sehingga untuk kontrol sanitasi kandang harus perlu dijaga. Kemudian juga kandang harus tetap kering biar tidak cacing tanah suka ke dalam kandang ayam. Itu mungkin untuk Singa Musraya. Ada yang perlu didiskusikan, ada ditanyakan, bisa lewat chat. Tidak ada, saya lanjut dulu. Kalau ada paru-paru dari babi terinfeksi oleh adanya cacing, ini pasti yang disebabkan oleh cacing Metastrophilosis dengan penyakit yang namanya Metastrophilosis. Di mana untuk infeksi Metastrophilosis itu pada babi disebabkan oleh Metastrophilosis apri atau dengan sinonim juga yaitu Metastrophilosis elongatus. Mengenai morfologi cacing, saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut karena itu sudah dikasihkan pada saat kuliah parasit umum. Di sini saya akan menjelaskan cuma penyakitnya saja. Predileksinya yaitu di mana? Yaitu bronchioli, trachea, babi. Kemudian siklus hidupnya bagaimana? Cacing akan bertelur pada tempat predileksi, yaitu hanya pada paru-paru, seperti saya sudah katakan tadi, bronchioli, trachea. Kemudian telurnya itu karena mengiritasi saluran pernapasan, maka akan terjadilah batuk. Karena batuk, telurnya akan tertelan dan keluar bersama 3 babi terinfeksi. Kemudian telur akan termakan oleh cacing tanah sebagai hospes transport, di mana pada hospes ini akan terjadi 2 kali ekdisis, yaitu pergantian kulit menjadi L3 dan L4. Kemudian dia akan dorman, tidak berkembang lagi pada tubuh cacing, yaitu pada jantung cacing. Kemudian seandainya cacing yang infektif ini tertelan oleh babi, maka akan terbebaslah L4 di dalam usus halus, kemudian menembus di negusus, akan langsung menuju paru-paru menjadi L5 yang dewasa. Di mana sebagai patogenesanya, karena L4 itu berkembang pada alveoli, maka akan terjadi penyumbatan alveoli, saluran pernapasan, sehingga terjadi emfisema, kemudian juga ada bronkitis, yaitu peradangan dari pada bronkus. Sedangkan pada paru-paru, karena dia hidup pada paru-paru, menyebabkan peradangan yang dikenal dengan istilah pneumonia,
Dan infeksi Metastaphylococci itu dianggap sebagai predisposisi dari infeksi virus, yaitu influenza virus atau swine influenza pada babi. Di mana infeksi Metastaphylococci itu umumnya mengikuti babi-babi muda. Dengan gejala klinis karena sama dengan Synghammus pada ayam, karena infeksinya pada paru-paru sehingga terjadilah gangguan pernapasan, batuk, kekurusan, kemudian anoreksia dan segalanya ya kemudian akhirnya kalau tidak diobati akan mati. Sedangkan untuk diagnosisnya ini hati-hati. Diagnosa yaitu menemukan telur cacing. Tetapi di sini saya tegaskan lagi karena pada saat praktikum untuk mengidentifikasi Metastaphylococci, larutan pengapung yang digunakan tidak boleh menggunakan larutan garam jenuh. Karena apa? Karena BJ daripada telur Metastaphylococci itu lebih besar dari BJ garam jenuh, sehingga perlu digunakan merkuksi sulfat, seng sulfat, gitu macam-macam larutan pengapungnya yang berbeda. Kemudian bentuk telurnya bagaimana? Bentuknya lonjong sampai bulat. Kemudian cangkangnya bagaimana? Kalau Metastaphylococci ada operkulumnya, di sini tanpa operkulum. Kemudian juga cangkangnya di sini bergelombang, yaitu hampir sama dengan cacing Ascaris suum pada babi. Tetapi kalau Ascaris suum adalah isinya masih granul, sedangkan kalau Metastaphylococci itu isi telurnya itu sudah larva satu. Sedangkan untuk pengobatannya yaitu menggunakan obat-obat cacing yang juga harus terserap oleh tubuh seperti meteridin, dietilkarbomasin. Jangan menggunakan apakah albendazol dan albendazol bisa? Boleh. Itu tergantung kepada sediaan yang tersedia di tempat kita masing-masing. Asalkan itu obat cacing yang diserap oleh tubuh. Untuk pencegahannya bagaimana? Yaitu babi biasanya dikasih cincin pada cuping hidungnya sehingga babi tersebut tidak eh, tidak apa ya tidak selalu ingin menyeruduk-nyeruduk tanah untuk mendapatkan cacing tanah gitu ya. Sehingga cuping hidungnya diisi cincin. Itu menghambat menimbulkan rasa sakit seandainya babi tersebut akan mengais-ngais tanah. Oke, untuk Metastaphylococci sudah berakhir. Masih perlu ada yang kita diskusikan lagi? Tidak, kalau tidak ada ginjal babi, yaitu kalau ginjal babi ada cacingnya, yaitu dia terinfeksi oleh Staphylococcus dengan penyakit namanya Staphylococcus, di mana predileksinya ini adalah cacing yang sudah predileksinya bermacam-macam tempat, yaitu lemak di sekitar ginjal, juga dia bisa berpredileksi pada ginjal, dinding ureter, hati, paru-paru, sumsum tulang belakang, malahan
ada yang pernah menemukan, kemudian juga pada lumbal, otot-otot lumbal daripada babi. Ini adalah cacing yang sudah prediksinya eh, di beberapa tempat, sehingga nanti menyebabkan gejalanya akan bermacam-macam. Di mana penyebabnya yaitu Stephanus dan Patus. Siklus hidupnya, cara penularannya dulu yaitu secara perkutan, yaitu larva infektif menembus melalui kulit, atau per oral. Larva infektif akan mencemari makanan atau minuman, kemudian masuk ke dalam, tertelan masuk ke dalam tubuh hospes, dan yang ketiga yaitu melalui cacing tanah, di mana siklus hidupnya itu sedikit berbeda. Di mana kalau siklus hidup eh, perkutan, yaitu dia akan bermigrasi menuju hati. Sedangkan yang peroral, ada yang menyatakan itu dia juga mengalami migrasi menuju hati, tetapi ada juga beberapa buku yang menyatakan bahwa untuk eh, infeksi secara oral itu akan langsung menuju ke dalam usus untuk menjadi dewasa. Itu ada beberapa, bukan dua, ada dua pendapat yang menyatakan melalui oral itu ada yang mengalami migrasi, ada yang langsung. Kemudian untuk yang infeksi melalui cacing tanah, semua ahli menyatakan bahwa larva yang keluar di dalam usus akan migrasi menuju hati. Kemudian setelah dari hati, dia akan berkelana di rongga peritoneum. Artinya dia tidak menuju saluran usus lagi. Dia akan berkelana di rongga peritoneum menuju ginjal, menuju ureter, eh, menuju ginjal, dan membuat saluran tembus ke ureter. Sehingga di sini itu penularannya yaitu bukan berdasarkan feses, tetapi penularannya yaitu nanti untuk diagnosanya yaitu dengan memeriksa air kencingnya, bukan fesesnya. Tetapi tidak salah, dalam kenyataannya itu sering juga pada pemeriksaan feses ketemu telur Stephanurus. Karena apa? Karena kebiasaan babi itu setelah berak langsung kencing, sehingga fesesnya bercampur dengan air kencing. Itu pada praktek sering ditemukan. Tetapi secara teoritis bahwa perkembangan dia bukan melalui feses, atau bukan keluarnya bukan melalui feses, tapi melalui air kencing. Kemudian patogenesisnya bagaimana? Seperti saya barusan katakan bahwa dari hati, larva ini akan bermigrasi menuju rongga peritoneum, sehingga dia kadang-kadang akan menimbulkan nekrosis, fibrosis, dan malahan abses pada pelvis renalis, jaringan lemak perineal. Gitu. Artinya dia tidak menetap pada satu tempat. Dia hidup pada rongga peritoneum. Dan bahkan dia bisa mengikuti sirkulasi darah sehingga sampai ke sumsum tulang belakang. Sehingga bisa menimbulkan kelumpuhan atau gejala saraf. Itu karena ini predileksinya tidak tetap pada satu tempat.
di mana pada saat berkelana dia juga akan bisa menimbulkan kelukaan pada peritoneum dan pleural sehingga kesembuhannya akan menimbulkan terjadinya pelekatan antara peritoneum dan pleural. Itu sering eh, ditemukan pada kasus-kasus stepanoriasis. Di sini ada beberapa patologi yang bisa saya dapatkan, yaitu absces pada pelvis renalis dan fibrosis pada ureter. Kemudian, gejala klinisnya bagaimana? Karena ini adalah gangguan daripada terutama pada ginjal, hati, sehingga gejala yang paling umum yaitu terjadi kelemahan umum. Kemudian karena ginjal adalah mengatur cairan tubuh tidak diatur secara sempurna, maka akhirnya terjadilah asites. Kemudian kurus, paralise ini karena seperti saya katakan tadi, yaitu dia bisa bermigrasi menuju sumsum tulang belakang. Diagnosisnya seperti saya sudah katakan barusan, yaitu pemeriksaan urin, bukan pemeriksaan feses. Seharusnya, tetapi dalam praktek itu sering ditemukan dalam feses karena feses bercampur urin. Bukan berarti telur cacing Staphylococcus dentatus itu ada dalam feses, tetapi karena feses bercampur urin. Di mana pemeriksaannya yaitu dengan meriksa urin menemukan telur cacing. Telur cacing yaitu bentuknya lonjong, cangkangnya tipis, kemudian isinya blastomir. Hanya ditemukan pada urin dan ini adalah ciri-ciri daripada telur setipe strongil secara umum. Itu sama. Karena kecuali Metastrongylus itu tadi dia memiliki operculum. Itu beda. Yang lain itu sama. Pengobatan juga sama, yaitu obat-obat cacing yang bersifat diserap oleh tubuh. Di sini sudah saya tambahkan hipomet juga boleh, albendazol, bebendazol, itu boleh. Ada yang perlu kita diskusikan lagi? Atau kita lanjut dulu, yaitu bonostomiosis atau bonostomum, yaitu yang plebostomum itu pada usus sapi, trigonocephalum itu pada usus domba. Cara penularannya yaitu secara kutan dan secara peroral, peros. Ini cacingnya adalah seperti saya katakan tadi, yaitu pengisap darah, sehingga akan menimbulkan anemia. Pada infeksi berat dapat menimbulkan hipoproteinemia, sedangkan pada penularan secara perkutan bisa akan menimbulkan radang kulit, iritasi kulit. Gejala klinisnya bagaimana? Yaitu karena menghisap darah, jelas dia akan menimbulkan anemi. Sedangkan predileksinya akan menyebabkan diare. Kemudian gejala lainnya juga kurus, diagnosisnya yaitu dengan pemeriksaan feses, pengobatannya juga sama dengan obat-obat yang menggunakan obat yang telah diserap oleh tubuh. Itu yang mungkin yang saya bisa sampaikan saat ini. Kemudian selanjutnya ada ankylostoma atau itu akan dibantu oleh grup
yang presentasi hari ini, silakan mudah-mudahan waktunya bisa, eee, mencukupi. Terima kasih. Siapa yang mau, apa namanya, presentasi silahkan. Baik Dok, untuk presentasi yang pertama dari kelas A, saya izin share screen Dok.